أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Al-Muhajirin Poka. Sebagaimana yang disebarkan bahwa kajian pada malam hari ini temanya adalah tentang ikhlas, riya, sum'ah, ujub. Saya tidak tahu apakah akan selesai 4 hal tersebut. Semoga Allah mudahkan untuk membahas paling tidak 3 dari. Jamaah yang dirahmati Allah, sehari-hari kita beribadah, maka kita dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa mengikhlaskan diri kepada Allah. Karena ibadah yang kita kerjakan tidak ada manfaat kalau ibadah tersebut tidak dibarengi dengan keikhlasan. Ikhlas ini ada 2 sudut pandang yang kadang-kadang kaum muslimin itu tidak paham, sehingga tidak ikhlas dipikir ikhlas. Yang tidak juga dikatakan tidak ikhlas, mereka pikir tidak ikhlas. Maksud saya begini, contoh ada ibadah itu tidak ikhlas dan itu tidak akan diterima, tapi orangnya mengira itu ikhlas. Misalnya sekarang ini musim kampanye, karena orang mau entah jadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Untuk mendekati jamaah-jamaah di masjid, mereka melakukan ibadah-ibadah yang mungkin bukan hal kebiasaan, tapi tujuan untuk mengerjakannya adalah ya bisa dibilang cari suara. Misalnya tiba-tiba karpetnya ganti, karpet baru nih, iya dari yang nomor sekian, apalagi sudah dititik angkanya. Angka apa maksudnya? Nomor apa itu? Nomor urut ya? Itu nomor sekian, beliau titip. Malah ada yang kalau sudah mau pilgub itu, yang tadinya bukan dai tiba-tiba jadi dai, jadi ustaz. Tiba-tiba menghubungi DKM-DKM, baik secara langsung maupun tidak langsung, minta kesempatan khutbah Jumat. Ya. Apa yang mereka inginkan dari khutbah Jumat? Seharusnya cari pahala, tapi ternyata mungkin karena ada kesempatan, karena memang pernah. Ya. Di Kaltim ini pernah ada salah satu calon, saya nggak usah sebutkan gub, wagub, wali kota, calon wali kota, saya nggak usah sebutkan itu ya. Tapi intinya tiba-tiba jadi ustaz. Bahasa dulu itu mendadak ustaz. Kalau bahasa sekarang lengah dikit jadi ustaz. Kita lengah dikit tiba-tiba jadi khotib kah sekarang. Dan selama 25 menit, 30 menit berbicara di atas mimbar Jumat, kita tidak dapatkan ilmu kecuali seperti seolah-olah kampanye. Orang yang mengira itu keikhlasan, padahal sejatinya itu adalah ibadah ditunggangi dengan kepentingan dunia. Ada juga ibadah sebenarnya itu bukan tidak ikhlas, itu biasa-biasa saja, tapi orang mengira itu bentuk ketidakikhlasan. Contohnya pakai baju bagus, pergi ke masjid. Sebagian orang mungkin mengira
Seharusnya kalau ikhlas itu bajunya nggak usah bagus-bagus. Padahal sebenarnya pakai baju bagus itu biasa saja. Bahkan kalau diniatkan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, maka bisa jadi berpahala. Ya, Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu Allah itu maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Ini juga jawaban ketika ada yang berkomentar, ya Rasulullah, bukankah kita ini suka pakai baju bagus? Ya. Dan Nabi SAW tidak mengatakan itu bentuk pamer. Baju bagus itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah pakai baju bagus lalu berbangga-bangga. Misalnya bajunya beda dikit gitu sama orang, atau dia tahu itu harganya mahal. Kan zaman sekarang itu ada yang kancingnya logam, kayak punya ya, logam, logonya logam, di sininya logam, gitu. Tidak usah sebut merek, tapi saya tahu itu ada yang pasarannya di kotak tuh 900.000. Kalau mau beli baju koko dapat 6. Itu baju gamis tok 900.000. Sebagian orang bangga, ya, dengan pakai baju bagus. Ya, bahkan kalau misalnya logonya tertutup, diangkat sedikit biar kelihatan logonya. Nah, ini nggak boleh. Contoh juga itu bukan tidak ikhlas, itu biasa saja. Misalnya seseorang dipuji setelah ketahuan dialah pelaku kebaikan. Misal masjid mau perombakan tempat wudhu, dibutuhkan dana 30 juta. Baru broadcast di grup, tiba-tiba langsung tertutup. Donasi ditutup, sudah terpenuhi. Wah, cepet banget, baru jadi posting sejam yang lalu. Ya. Tidak ada yang tahu. Itu ditulis hamba Allah 29.999.000. Silakan yang nambahin 1.000. Ditulisnya hamba Allah. Tapi karena orang-orang mungkin penasaran, akhirnya ada yang nanya, sampailah di bendaharanya bilang, oke, saya kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang ya kalau saya ngomong. Itu Pak Amir itu. Oh, Pak. Habis itu orang ngomong, Pak Amir, ini kalau surga itu jangan di kafe sendiri. Masa donasi 30 juta diambil semua? Maksudnya gimana? Nggak usah pura-pura. Amir kan tadi yang sudah nutupin semuanya. Kalau dia bilang bukan, berarti dia bohong. Padahal nggak boleh bohong. Bohong hanya boleh dalam 3 hal. Dan bohong untuk menutupi amal nggak masuk dalam 3 hal ini. Tapi kalau dia bilang iya, dia takut ria. Akhirnya dia lakukan apa? Jadi bingung kan? Soalnya dia bilang itu ria nggak ya? Soalnya tadi saya sudah menutupi, tapi ternyata terkuak bahwa saya lah yang melakukan kebaikan tersebut. Maka kita katakan, ya, Nabi SAW mengatakan tilka ajlu busyral mu'min. Apabila seseorang beribadah, lalu ibadahnya itu diketahui orang, lalu ada yang memuji, maka itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang hamba di dunia. Itu bukan tidak ikhlas. Gak apa-apa bila orang memuji. Tadinya kan kita sudah nutupi. Dengan cara, waktu dipuji, tidak usah ditambah-tambah. Tidak usah bilang, Pak Amir kata tadi, iya saya. Oh, tahukah sudah? Iya dari iya memang saya itu kan kebetulan ya. Waktu itu saya itu baru pulang umroh kan kemarin itu. Nah itu kemarin itu nggak ada yang nanya. Orang cuma tanya, Pak Amir kah? Iya, selesai. Itu kayak orang pulang umroh lama nggak muncul di masjid, ditanya, Masya Allah dari mana aja 9 hari?
nggak kelihatan. Kemana? Kemana? Dibuka PC-nya, botak ya. Menurutmu dari mana? Katanya. Oh, dari penjara. Bukan, dari umroh dia. Terus cerita-cerita, ya kemarin saya itu bintang 5, Masya Allah, pokoknya nikmat Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, bintang 5, bintang 5. Nggak ada yang nanya, orang cuma tanya dari mana, orang nggak nanya hidup di mana. Sehingga kalaupun ada kabar gembira yang Allah segerakan di dunia, maka nggak usah ditambah-tambah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bahas apa itu keikhlasan. Ikhlas itu artinya membersihkan hati dari niat-niat mencari pujian dalam melakukan ketaatan. Membersihkan hati dari niat cari pujian saat melakukan apa jemaah? Ketaatan atau ibadah. Artinya, kalau itu bukan sebuah ketaatan, Anda cari pujian, itu beda lagi. Itu tidak dinamakan riya. Misalnya, seseorang mengikuti lomba sepeda. Apakah lomba sepeda itu ketaatan? Jawabannya, bukan. Maka kalau dia berusaha keras supaya dia juara 1 dan pasti nanti orang muji, maka itu bukan riya. Karena itu bukan ketaatan. Ikhlas ini dituntutnya di dalam ketaatan. Kita harus bersihkan hati dari segala bentuk cari-cari pujian. Tadi saya bilang membersihkan hati dari cari pujian. Sehingga kalau ada orang dipuji tapi dia tidak cari, maka itu tetap ikhlas. Contohnya yang tadi. Dia sudah menyembunyikan orang yang tahu belakang hari. Dia tidak cari pujian, dipuji orang. Maka itu boleh, itu tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Mereka tidak disuruh untuk kecuali menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba yang beriman agar kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk di dalamnya mencari wajah manusia. Kalau bahasa kita, cari wajah itu apa, Bapak-bapak? Cari muka. Apa yang diinginkan orang nyumbang karpet karena pengen dapat suara? Kalau bukan cari suara, ya, maksudnya plus cari muka. Kalau ada orang beribadah, dia cari muka, maka ibadahnya akan ditolak. Jadi dapat capek, keluar biaya banyak, tapi nggak dapat pahala. Nabi SAW mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktahu wa syirka." Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu, kata Allah. Ini hadits qudsi. Siapa yang beramal dengan melakukan kemusyrikan di dalam amalannya, termasuk diantaranya adalah melakukan yang namanya cari muka, maka aku akan tinggalkan dirinya dan amalannya serta sekutunya. Maka siapa yang mencari muka di dalam ibadahnya, maka ibadahnya akan sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Contoh, orang mau berangkat umroh. Sebelum berangkat, jelang terbang, foto pesawat. Habis itu kasih caption, Alhamdulillah. Tambahin yang agak-agak mengundang pertanyaan. Insya Allah 9H. Labbaik ya Allah. Gitu kan? Tapi di postingnya di tempat yang sekiranya orang itu sebenarnya juga tidak butuh informasi itu. Misalnya di status WA. Apa kepentingannya orang ingin tahu Anda
naik pesawat apa 9 hari. Dan alhamdulillah itu buat siapa? Segala puji bagi Engkau ya Allah. Buat apa kita taruhnya di status? Kan? Beda kalau ditaruhnya di tempat yang orang butuh informasi, misalnya grup keluarga. Kita orang Balikpapan mau pergi umroh misalnya. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan ke sana, dan semoga yang sudah pernah berangkat lagi. Sampai di Jakarta kita mau ngasih kabar, kita foto pesawat. Alhamdulillah 5 menit lagi boarding. Keluarga kita butuh tahu. Takutnya kita ditipu. Habis sampai di Jakarta ternyata pulang. Nggak pulang dulu, tawaf di mana? Di Monas. Kalau enggak di Tanah Abang. Ya. Ini seperti waktu saya 2022 gagal haji barang jamaah haji. Ada 37 kalau nggak salah. Saya bilang jangan ada yang berpikir mau tawaf di Monas. Dan jangan ada yang berpikir, aku di Jakarta aja deh, sampai habis masa haji baru pulang. Mau ngapain? Takut malu, takut nanti landing. Loh, kok pulang lagi? Kemarin sudah selamatan. Itulah perharanya kalau orang mau pergi haji, selamatan, semua orang tahu. Ternyata nggak keluar visa, pulang kembali, ya rasa mana? Dan saya dapati betul-betul waktu tahun 2023 yang kita mau berangkat haji di hotel itu, ada yang ternyata gagal juga tahun 2022. Dia bilang, saya di sini Pak Ustadz, saya tidak pulang sampai habis masa haji karena saya nggak mau malu, saya sudah selamatan. Ibu-ibu yang ngomong. Dalam hati saya, itu tanda ketidakikhlasan. Karena kalau Anda betul-betul ikhlas karena Allah, Anda itu nggak akan pernah merasa malu dengan manusia. Gagal haji itu takdir Allah. Itu bukan aib. Anda harus sembunyikan kalau itu perzinahan. Ya. Tapi yang namanya orang sudah cari muka, lalu kemudian gagal, itulah yang jadi akibatnya. Malu pulang. Maka saya bilang semua harus pulang. Nanti kalau ada yang bertanya, kok pulang lagi Pak? Bilang, qadarullah nggak keluar visa, gagal haji. Semoga Allah mudahkan tahun depan. Gitu aja. Daripada hilang di Jakarta, hilang 20 hari, waktu pulang lalu orang tanya, Masya Allah sudah haji. Mau bilang apa kira-kira? Mau bilang Alhamdulillah? Padahal nggak haji. Malah tambah banyak bohong setelahnya. Malah tambah malu setelahnya. Ini contoh kita beribadah karena cari muka. Contoh yang lain misalnya sedekah. Kemudian misalnya datang dari masjid, bawa kertas. Ini kertasnya kosong ya? Iya Pak. Oke, mumpung yang kosong, taruh nama saya paling atas. Oke. Nah tulis kapital semua. Hurufnya besar semua. Oh ya haji, saya sudah haji ya. Haji titik. Ditulis hajinya, jangan enggak. Ya. Tersinggung dia kalau nggak dipanggil, nggak ditulis haji. Bisa enggak stabilo? Biar warnai kuning sendiri gitu. Ya karena misalnya dia donasi 50 juta. Ini cari muka. Ada yang orangnya memang sengaja memperlihatkan tapi tidak bermaksud cari muka. Misalnya, ya, tapi ini benangnya tipis. Antara keikhlasan dengan betul-betul niat dakwah itu sangat tipis. Misalnya dia bergumam begini, Masya Allah, ini masjid, kelilingnya semua orang kaya-kaya, rumahnya miliaran-miliaran, tapi masjid ini 6 tahun udah jadi-jadi. Gak ada yang berpikir mau nyumbang. Saya ini cuma tukang bakso yang jualan di komplek ini. Sudahlah, Pak, saya nyumbang. Tulis saja tukang bakso. Kasih situ 2,5 juta. Saya tidak punya kemampuan kecuali 2,5 juta. Maksudnya dia adalah supaya nanti kalau orang lihat namanya yang kaya raya ini, masa iya tukang bakso 2,7 juta, baru kita ini kontraktor besar cuman 1 juta. Maksudnya dia mendorong supaya orang mau cepat mau ikut berdonasi membangun masjid. Maka ini diperbolehkan, hanya saja harus hati-hati. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama kita mengatakan sesungguhnya amalan apa saja
ibadah apa saja harus memenuhi dua syarat. Yang sudah sering ikut kajian, yang sudah lama kajian, insya Allah ingat atau tahu. Dua syarat supaya ibadah diterima adalah pertama ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah atau ittiba atau mutaba'ah. Ikhlas ini yang sedang kita bahas. Jadi supaya amalan itu diterima maka harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah. Tidak bisa ikhlas saja tapi tidak sesuai sunnah. Dan tidak bisa juga sesuai sunnah saja tapi tidak ikhlas. Dua-duanya harus ada. Ibarat kalau ini kan tisu ya. Ini kalau saya kletek, bisa nggak dikletek? Ini kan bisa dibuka gini kan? Ya. Kalau dikletek jadi dua, nih. Ya ini bisa dipakai, ini bisa dipakai. Dia bisa terpisah. Tapi kalau duit 100.000, seandainya mau dicoba dikletek pakai benda yang paling tajam dan akhirnya betul-betul terbelah dua, itu 100.000. Saya dapat yang ini bagian Soekarno-Hatta, yang ini belakang bagian apa itu? Angka misalnya. Terus ini pakai belanja, Mbak belanja. Loh Pak, ini kok duitnya cuman Soekarno-Hattanya? Oh iya ini angkanya saya pakai. Oh nggak bisa, nggak laku, maaf. Harus dua-duanya Pak. Ini namanya beramal, harus ada ikhlas, ittiba, ini nggak boleh dipisah, nggak bisa dikletek. Jamaah yang dirahmati Allah, lawan dari keikhlasan adalah ya syirik. Dan kita di sini fokuskan syirik kecil saja. Syirik besar kita tidak masukkan karena bukan babnya, tidak sesuai pamflet. Syirik kecil di sini ada 3 model. Ya mau mencatat ya? Kalau nyatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau catat, catat. Syirik kecil itu ada 3. 1 riya. Riya. Yang kedua sum'ah. Dan yang ketiga adalah sengaja beramal untuk cari dunia. Sengaja beramal untuk cari dunia. Kita bahas riya dulu. Riya itu artinya, riya itu satu akar kata dengan ro'a. Ro'a, yaro, itu artinya melihat. Ya. Sedangkan yang namanya riya itu artinya sengaja memperlihatkan. Memperlihat apa? Memperlihatkan apa? Memperlihatkan amalan. Memperlihatkan amalan dalam rangka untuk cari pujian. Nabi SAW mengatakan, man ira'illahu bihi. Siapa yang melakukan perbuatan amalan dengan riya, maka Allah akan menunjukkan dan memperlihatkan isi hati bahwa dia itu orang riya. Tadi maknanya riya tadi apa? Apa tadi barusan? Memperlihatkan amalan untuk cari pujian. Saya tidak lupa ya kata-kata mencari pujian. Karena ada juga orang memperlihatkan amalan tapi bukan untuk cari pujian, maka itu bukan riya. Bedanya ini sama-sama kelihatan. Ini kelihatan, amalan ini kelihatan, amalan ini kelihatan. Yang namanya riya itu kelihatan dan cari pujian. Sedangkan kelihatan bukan cari pujian, maka ini bukan riya. Bahkan ada sebagian amalan harus kelihatan. Siapa yang tahu? Contoh. Apa? Imam masjid. Bagaimana kalau lagi berjamaah tapi imamnya tidak mau kelihatan? Mana Pak Imam? Di dalam dia. Lah kenapa? Kan takut riya bilang. Gimana kita mau lihat gerakannya? Kalau dia lupa gimana? Ya kan?
Dia harus kelihatan, tidak boleh dia sembunyi. Ya, contohnya makmumnya. Nanti Pak Imam bilang, kemana bapak-bapak? Anu kami pisah-pisah, biar tidak riak. Nggak bisa juga. Contoh yang tadi saya bawakan adalah ada orang nyumbang dalam rangka menggerakkan hati orang yang punya kemampuan nyumbang, tapi nggak ada yang tergerak nyumbang. Maka ini bukan riya. Tadi saya juga contohkan ada orang sudah beramal, dia sembunyikan tadinya, ternyata ketahuan lalu orang menguji, maka itu juga bukan riya. Tawaf memang harus kelihatan. Ya, kelihatan siapa? Kelihatan pembimbing. Takutnya pembimbingnya, mana bapak itu tadi hilang ke dia? Enggak, dia sembunyi, takut riya. Ya. Takutnya malah hilang. Contoh yang betul-betul, contohnya riya, misalnya kalau di masa kurban, itu kan untuk nandain itu kan ada beberapa teknik ya. Ada yang ditindik. Meskipun sebagian ulama ada yang tidak menyukai kalau tindik ini nanti sampai merobek. Karena kalau robek telinganya, maka jadi makruh, kurang dikit pahala. Bagaimana cara menandai yang lain? Misalnya pakai inisial. Inisial misalnya namanya apa? Namanya Abdullah Umar. Kan bisa saja ABU. Dia tahu. Adapun misalnya dikasih coblos 2, coblos 3, dikasih angka. Maka ini seolah-olah bertanda bahwa orangnya itu di dalam kurbannya inginkan supaya orang memilih diri. Dan ini adalah bentuk riya. Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu punya kebiasaan, bukan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, di antara ciri-cirinya orang munafik itu adalah riya. Dengan kata yang lain, riya itu kebiasaan orang munafik. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 143. Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kalau mereka pergi sholat, qamu kusala, pergi berdiri untuk sholat tapi malas-malasan. Lalu kata Allah, yura'unan nas, mereka itu punya kebiasaan suka pamer, cari muka sama manusia. Jamaah kalau sudah sering ikut kajian, insya Allah mungkin pernah dengar hadis Nabi SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat apa? Subuh. A, subuh. B, isya. C, subuh dan isya. Pilih A, B, C. Ya, jawabannya benar. C, subuh iya, isya iya. Saya pengen tahu kenapa. Saya ada hadiah tapi di mobil ketinggalan. Nanti saya kasih hadiah. Nah, dosa nanti memperpanjang waktu. Nanti aja kalau sudah selesai isya baru ketemu. Saya pengen tahu kenapa sholat subuh dan sholat isya itu paling berat buat orang munafik. Karena kalau subuh gak banyak yang lihat. Kenapa gak banyak yang lihat? Banyak yang tidur. Ahsan. Meskipun bukan itu. Tapi gak apa-apa, nanti minta hadiahnya. Ya. Orang kalau subuh orang pada tertidur. Karena orang subuh orang tertidur. Kalau isya banyak tertidur, kalau isya sibuk beraktivitas. Karena kalau isya sibuk beraktivitas. Ahsan tak? Insya Allah. Tapi salah. Ahsan tak? Itu yang saya maksud. Karena di masa dahulu masjid itu tidak punya lampu. Ini bukan soal orangnya tidur, orangnya sibuk, bukan. Masalahnya adalah di masa dahulu orang tidak punya penerangan seperti kita sekarang. Dahulu
Subuh dan isya itu gelap gulita. Orang tidak bisa lihat satu sama yang lain. Nah, karena nggak kelihatan juga mukanya, ngapain juga pergi ke masjid? Kalaupun ke masjid, nggak ada yang lihat juga. Jadi makanya mereka datangnya malas-malasan dan merasa berat. Oh, nggak bisa setor muka. Makanya sebagian akhwat atau sahabiat di masa Nabi SAW, mereka itu ikut di dalam barisan jamaah untuk sholat subuh. Dan sebelum matahari tinggi lalu kemudian mereka mengenali wajah satu sama yang lain. Sebelum mereka mengenali wajah satu sama yang lain, mereka sudah berdua duluan. Menunjukkan bahwa waktu sholat subuh mereka nggak kenal wajah. Nggak bisa kelihatan karena gelap gulita. Ini juga jadi ini bukan tentang sibuk dan bukan tentang tidur. Tetapi tak kelihatan. Karena nggak ada penerangan. Makanya bagi orang munafik itu berat. Sekali lagi karena mereka merasa kita pergi ke masjid juga nggak ada yang lihat. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, bentuk ketidakikhlasan yang kedua tadi saya bilang adalah sum'ah. Apa bedanya dengan riya dan apa samanya? Bedanya adalah kalau riya itu memperlihatkan, sedangkan sum'ah itu memperdengarkan. Kesamaannya adalah sama-sama cari muka alias cari pujian. Kalau yang satunya memperlihatkan, jadi sengaja misalnya diperlihatkan sedekahnya. Yang tadinya itu 100.000 itu kan kalau digumpul-gumpul dikit ya. Ini misalnya 100.000. Agak digulung-gulung dikit gini, terus ditutupi pakai tangan bisa toh? Nggak kelihatan kan? Dalam rangka menjaga keikhlasan. Tapi ada juga orang 100.000-nya nggak dilebar. Nggak digulung, sengaja ditebar terus gitu. Biar orang lihat. Tapi ada juga fenomena yang lain, 2.000 rupiah digulung-gulung, ditutupi sengaja supaya dikira 100.000. Ini aneh lagi. Ini aneh lagi. Itu tadi memperlihatkan. Adapun memperdengarkan berarti misalnya ngobrol di masjid. Nah, dari mana Pak Amir? Kan tidak kelihatan seminggu. Aku umroh. Sengaja diangkat suaranya supaya orang dengar. Umroh kemarin. Semua orang lihat. Masya Allah umroh. Ini sengaja memperdengarkan. Dan ini salah satu yang paling susah untuk menyimpannya adalah orang-orang yang Allah berikan anugerah bagus suaranya. Entah dari kalangan qori, entah dari kalangan muadzin. Apalagi kalau muadzinnya bisa mirip sama azan-azan yang terkenal. Hayya 'alal falah. Gitu. Sengaja gitu. Supaya begitu betul-betul bisa pas notnya satu-satu gitu. Pas sudah selesai mundur, Masya Allah, semua orang liatin dia. Bagus kan? Ya. Saya pernah ada godaan-godaan kayak gitu. Saya azan yang saya ada azannya itu di YouTube saya. Pas sudah selesai, kayak misalnya la ilaha illallah, selesai, saya berbalik. Rupanya di belakang saya orang-orang Saudi itu banyak yang pakai recorder HP. Ada yang record rupanya, saya lagi azan di record. Kenapa? Ada satu itu, mungkin dia mau pencet simpan, malah dipencetnya play. Begitu saya berbalik, bunyi Allah. Langsung dia saya bilang, sejak tadi kamu record suara saya tadi? Nah itu apa? Syaitan langsung masuk ke sini semua. Hebat kan? Bagus kan? Ya record kan? Ya, sekarang tinggal nanti next ketika mau azan berikutnya, di situ muncul godaan-godaan sum'ah. Ya, orang akan nanti ada yang muji orang yang ini, orang itu.
Yang ketiga tadi adalah orang yang beramal niatnya adalah untuk dunia. Saya beri contoh, misalnya orang itu pergi haji, tapi niatnya dia nomor satu itu bukan soal hajinya, melainkan cari relasi bisnis. Dia bilang, misalnya dia ada orang nih pengusaha di Jakarta, gitu. Terus dia tahu, gitu, kata orang, kamu kalau mau cari relasi bisnis yang bagus-bagus, yang gampang ditipu, kamu pergi haji furoda. Kamu cari itu yang maktab-maktabnya yang 111, 12, 13, 14, 15, 16. Itu banyak nanti kamu ketemu pengusaha-pengusaha. Karena muslim-muslim terus pergi haji, kamu cari nanti. Dia sepanjang haji sudah nggak perhatian tawafnya berapa, habis ini urutannya kemana, sholatnya di Muzdalifah itu jamak kah, nggak jamak kah, kosor kah, nggak kosor kah, di Mina kayak apa ibadah. Dia sudah nggak pikirkan. Yang dia pikirkan adalah sepanjang ibadah itu, sepanjang haji itu. Ini nanti pas di Mina, hari-hari Mina dia sudah punya target. Dia sudah nggak perhatian lagi dengan ibadah, tapi yang dia cari adalah relasi bisnis. Kalau yang banyak terjadi di kalangan orang yang pergi umroh, biasanya pergi umroh itu untuk cari dagangan. Karena misalnya dia di Indonesia punya toko-toko baju muslim, punya toko kurma, toko oleh-oleh. Kadang dia sudah tidak fokus lagi dengan yang namanya tawaf, sa'i, itu ada seadanya saja. Tapi dominasi dari isi kepalanya adalah saya ini mau cari dagangan. Atau juga termasuk orang yang misalnya dia bimbing haji, bimbing umroh, yang dia targetkan bukan lagi soal bimbing, tapi misalnya karena dijanjikan nanti ada mukafa'ah 10 juta. Allah alam. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang punya riya atau orang yang tertimpa musibah di dalam hatinya banyak riya dan sum'ah, itu nanti ada beberapa keburukan. Keburukan yang pertama dari riya dan sum'ahnya adalah amalannya tertolak. Kedua, pahalanya terhapus. Amalannya ditolak, nggak dapat apa. Jadi kalau dia pergi haji atau umroh, maka dia sekedar pernah menginjakkan kaki di Arafah, Mina, Muzdalifah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi kalau dia berharap amalannya diterima, maka di sisi Allah tidak akan diterima, karena dia pamer. Contohnya orang yang tadi pergi haji, niatnya adalah supaya nanti kalau pulang diangkat derajatnya sebagai haji. Ya memang kita di Indonesia, sebagian masyarakat kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah bagi mereka, yaitu musibah punya circle pertemanan, keluarga, tetangga, perkantoran yang memang circle-nya circle pamer. Dinasihati soal pamer itu nggak bisa, dikarenakan memang mereka memang begitu. Makanya kalau turun dari pesawat bandara, Masya Allah itu Bu Hajah itu kelihatan semua emasnya, kayak berapa emasnya di ininya. Bahkan jilbab yang tadinya sudah dibagikan dalam rangka untuk menutupi aurat, jilbab dilepas diganti dengan pakaian yang menunjukkan bahwa dia seorang hajah. Jamaah mungkin sering dengar saya ceritakan, bapak saya pergi haji tahun 2003. Waktu sudah mau landing Balikpapan, di dekatnya tadinya itu ada ibu-ibu yang pakai jilbab. Jelang landing Balikpapan, hilang dia sesaat dari kursinya. Begitu dia kembali, sudah lepas jilbabnya, ganti dengan topi hajah. Kemudian kita ditanya, ya Allah Bu, kenapa lagi diganti lagi jilbabnya? Apa dia bilang? Ini kalau kita begini, nanti kalau pernikahan, tidak lagi kita cuci piring. Ya. Kalau kita sudah seperti ini, nanti kalau pernikahan keluarga, tempatnya di depan, di tempat para hajah berkumpul, yang semua rantainya emasnya kelihatan, bahkan tali BH-nya kelihatan. Ya. Tempatnya sudah tidak cuci piring, karena yang cuci piring itu jilbab. Ya. Hanya semurah itu pergi haji, hanya untuk mengangkat derajat di pernikahan supaya tidak cuci piring. Yang kedua, pahalanya terhapus. Kalau ada amalan ini tadinya ya mungkin di sisi Allah sudah ada catatan pahalanya, lalu kemudian dipamerkan, maka ini bisa menghapuskan pahalanya. Yang ketiga, diancam neraka.
Karena orang-orang yang riya dan sum'ah ini bahkan diancam oleh Nabi SAW sebagai di antara orang yang pertama kali masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis yang panjang tentang qari, tentang orang yang mengajarkan Quran, tentang orang yang berjihad, dan tentang orang yang bersedekah. Semua dari mereka mengaku bahwa mereka itu mengerjakannya karena Allah, tapi Allah kepada empat mereka ini Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu itu berjihad supaya dibilang kesatria. Kamu, yang satu lagi, kamu itu mengajarkan Quran supaya dibilang qari. Kamu supaya dikatakan orang yang indah suara, dan kamu supaya dikatakan orang yang dermawan. Lalu kemudian diseret wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka yang paling pertama. Keburukan yang keempat, nanti orang yang suka riya itu di dunia Allah tampakkan isi hatinya. Orang yang suka riya dan sum'ah di dunia itu Allah akan tampakkan isi hatinya. Tadi hadisnya sudah saya sebutkan. Siapa yang sum'ah, maka Allah akan tampakkan isi hati dengan sum'ah. Siapa yang riya, maka Allah akan tampakkan isi hati dalam riya. Sebagai penutup, sebenarnya masih banyak, tapi saya lihat ada waktu dan ini belum tanya jawab. Saya pernah dengar ada seorang khatib. Zaman saya belum punya jadwal khatib. Dan mungkin jamaah, mungkin sebagian ada yang sudah sering dengar juga cerita. Saya pernah mendengar setelah selesai Jumatan, karena saya bagian dari KDKM, kita keluar ngumpul dalam rangka menghormati khatib Jumat tadi. Keluar nyambut sama-sama. Pak, ada satu yang nyelipkan amplop. Setelah dia berkantuk, dia ngomong, masjid ini menurut saya itu ada kekurangan sekarang, kemunduran. Saya ingat di sebelah saya itu ada yang, kemunduran gimana Pak Ustaz? Kemunduran di sini. Waktu zamannya Pak Anu jadi ketua DKM, itu amplopnya kalau di sini 250. Kalau sekarang cuma 175. Dan kok dia tahu betul bahwa memang di dalam amplop itu 175 memang. Memang kebijakan masjid dikurangin. Tapi itu kan kata Nabi SAW, siapa yang riya maka Allah akan tampakkan isi hati. Dia nggak setahan untuk menyimpan itu. Kalau kita misalnya, ya seharusnya misalnya antum jadi khatib Jumat, antum dikasih ini, masukin, bahkan harusnya tidak tahu itu berapa isinya. Ya, bukan seharusnya di rumah. Berapa tadi? Oh, 300 ya. Kalau di sana 400, kenapa kau ambil yang di sebelah sini tadi? Harusnya tadi kuwakilkan yang 300 pergi sana. Maka dia sangat senang kalau yang undang Jumatan itu Pertamina, yang Kilang, yang di Handil, yang di kantor pusat, yang di Villa Beta, karena tahu nanti amplopnya lebih besar. Kalau yang di masjid kampung ya, paling 175. Gajah yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan agar kita terlindung dari perbuatan seperti ini. Oh ya, bagaimana supaya tidak riya? Di antaranya adalah berdoa. Supaya tidak riya, satu berdoa. Doanya ada di zikir pagi petang. Ya, di antara doa Nabi SAW, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya, yaitu pada perkataan, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan syaitan dan sekutu-sekutu. Ya, termasuk kejahatan diri kita adalah yang suka mengajak beramal tapi cari sesuatu, entah cari dunia berupa uang, popularitas dan lain-lain. Caranya yang kedua supaya kita tidak riya, memaksakan diri untuk melawan diri sendiri yang suka pamer. Pamer itu mungkin hal yang mungkin ya di kehidupan kita mungkin kita terbiasa entah dari kecil. Nah, supaya tidak riya, maka harus dilawan. Kita lawan diri kita sendiri. Yang ketiga, ini saya pribadi. Ini tips pribadi. Kalau ada keinginan untuk memamerkan ibadah, maka bilang gini, di atas langit itu pasti ada langit. Artinya kalau kamu mau nyumbang 2 juta, kalau kamu pamer, di luar sana itu ada banyak orang nyumbang 20 juta nggak ngomong-ngomong. Kalau kita bilang, Masya Allah aku ini,
sekarang sudah nyumbang 100 juta. Di sana ada orang nyumbang 1 M diam-diam aja. Ya. Emangnya Masjidil Haram itu dibangun dengan dana donasi? Itu bukan dana donasi. Masjid Nabawi itu bukan donasi. Terakhir yang keempat, ini tips pribadi juga. Kalau ingin aman dari riya, selalu begini. Do it and forget it. Duit apa? Bukan duit uang ya. Duit, kerjakan. Forget it. Lupakan. Kerjakan terus lupakan. Gak usah dipikir lagi. Sumbang 20 juta. Dan setelah lupakan kalau kita pernah nyumbang 20 juta. Kalau menyumbang 50, sumbang 50 terus gak usah dipikir-pikir. Lupakan bahwa kita pernah nyumbang 50 juta. Itu akan lebih aman. Karena kalau dipikir-pikir nanti lama-lama kita terpancing untuk riya. Terpancing untuk cerita. Begitu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.